Film ini hanya diputar di beberapa negara karena dianggap terlalu sensitif karena melibatkan beberapa oknum pejabat, penegak hukum, dan ulama. Dikisahkan seorang wanita yang bernasib malang bernama Soraya. Soraya difitnah telah berzina dengan laki-laki lain oleh suaminya sendiri yang bernama Ali. Ali yang dibantu oleh seorang yang dianggap sebagai mullah atau ulama menjatuhkan hukuman rajam kepada Soraya hingga Soraya pun meninggal secara mengenaskan. Tak sampai di situ, bahkan jasad Soraya diperlakukan seperti binatang. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini ceritanya. Cerita diawali dengan seorang wartawan berdarah Iran Prancis bernama Firdon yang sedang melakukan perjalanan menuju Prancis. Di tengah jalan mobilnya mogok dan terpaksa harus berhenti dan menunggu angkutan lewat untuk menderek mobilnya ke desa terdekat. Di waktu yang sama terlihat seorang wanita bernama Zahra sedang mengusir seekor anjing yang sedang menjilati tulang belulang. Zahra lalu mengumpulkan tulang belulang yang dagingnya telah habis dimakan anjing tersebut, mencuci lalu menguburnya di tepi sungai. Kembali ke Firdon, akhirnya dia mendapat angkutan dan menderek mobilnya menuju desa terdekat, yaitu desa Kupayeh. Firdon berhenti di depan bengkel mobil milik seorang warga bernama Hasim. Setelah tawar-menawar harga, Firdon menanyakan kedai kopi sambil menunggu mobil diperbaiki oleh Hasim. Zahra yang mengawasi sejak tadi langsung menghampiri Firdon. Zahra ingin memberitahu ada hal yang telah terjadi di desa Kupayeh. Namun pembicaraannya terpotong oleh kedatangan dua laki-laki yang bernama Ibrahim dan Hasan. Ibrahim adalah wali kota Kupayeh dan Hasan bergelar mullah atau pemuka agama setempat. Setelah memperkenalkan diri, Ibrahim dan mullah menanyakan mengenai apa pekerjaan Firdon. Mengetahui bahwa Firdon adalah seorang wartawan, mereka pun panik dan berusaha agar Firdon tidak pergi kemana-mana. Namun Firdon bersikeras ingin ke kedai kopi sambil menunggu mobilnya diperbaiki. Saat sedang menikmati kopi, tiba-tiba Zahra datang dan melemparkan sebuah buntalan kertas. Zahra meminta Firdon agar membuka buntalan kertas tersebut dan Zahra pun pergi. Setelah Firdon membuka kertas tersebut, ia pun dibuat kaget karena terdapat tulang, sedangkan kertasnya terlihat sebuah peta yang menunjukkan denah lokasi suatu tempat. Didorong rasa penasaran, akhirnya Firdon beranjak pergi mengikuti petunjuk peta yang ia dapat dari Zahra. Ternyata peta tersebut mengarah ke sebuah rumah yang tak lain adalah rumah milik Zahra. Zahra yang sudah menunggu langsung menyambut kedatangan Firdon. Firdon langsung menanyakan maksud dan tujuan Zahra. Ia berpikir dan cenderung percaya pada apa yang sudah ia dengar bahwa Zahra sudah gila. Zahra menyuruhnya untuk duduk. Ia pun berkata bahwa apa yang akan dia katakan adalah suatu kebenaran. Zahra juga memberitahukan bahwa suara wanita di desa Kupayeh tidak didengar dan ia ingin ceritanya didengar di seluruh dunia. Firdon mengeluarkan tape recorder miliknya dan mulai merekam cerita dari Zahra mengenai apa yang terjadi di desa Kupayeh. Kisah berawal dari seorang pria yang bernama Ali yang sedang meminta bantuan kepada mullah Hasan agar istrinya yang bernama Soraya mau dicerai karena Ali hendak menikah lagi dengan gadis belia dari kota. Ali yang merupakan seorang sipir penjara mengancam akan membongkar kedok mullah Hasan jika tidak membantunya. Ali mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang tahu siapa mullah Hasan sebenarnya, yang merupakan bekas narapidana yang tersandung kasus kejahatan yang berkedok mullah atau ulama. Singkat cerita, mullah Hasan pergi ke rumah Ali untuk menemui istrinya yaitu Soraya. Mullah Hasan mulai mengatakan kepada Soraya tentang keinginan suaminya untuk menikah lagi. Mullah Hasan menyarankan agar Soraya bersedia dicerai karena Ali tidak sanggup menghidupi dua istri sekaligus. Ia juga mengatakan kalau Ali suaminya akan memberikan rumah dan ladang sebagai gantinya. Soraya dengan tegas menolak akan hal itu karena dengan rumah dan ladang yang tandus tidak akan sanggup menutupi kebutuhannya dan keempat anaknya. Mullah Hasan juga merayu akan menikahi Soraya secara siri jika Soraya bersedia bercerai.
Singkat cerita, Mullah Hasan pergi ke rumah Ali untuk menemui istrinya yaitu Soraya. Mullah Hasan mulai mengatakan kepada Soraya tentang keinginan suaminya untuk menikah lagi. Mullah Hasan menyarankan agar Soraya bersedia dicerai karena Ali tidak sanggup menghidupi dua istri sekaligus. Ia juga mengatakan kalau Ali suaminya akan memberikan rumah dan ladang sebagai gantinya. Soraya dengan tegas menolak akan hal itu karena dengan rumah dan ladang yang tandus tidak akan sanggup menutupi kebutuhannya dan keempat anaknya. Mullah Hasan juga merayu akan menikahi Soraya secara siri jika Soraya bersedia bercerai. Zahra selaku bibi Soraya yang sedari tadi mendengar pembicaraan tersebut langsung mengusir Mullah Hasan untuk pergi. Selepas kepergian Mullah Hasan, Zahra menanyakan kepada Soraya apakah Soraya masih menjalankan kewajiban Soraya sebagai seorang istri. Soraya mengatakan bahwa dia selalu memberikan apa yang suaminya minta sambil membuka bajunya dan memperlihatkan lebam bekas perlakuan Ali kepadanya. Lantas Zahra menanyakan siapa gadis kota yang ingin dinikahin Ali. Soraya pun menjelaskan gadis itu bernama Mehri. Mehri adalah gadis berumur 14 tahun. Ia memiliki seorang ayah yang sedang dipenjara dan divonis hukuman mati oleh pengadilan. Ali selaku sipir penjara akan membantu membatalkan vonis hukuman mati, namun sebagai gantinya anak gadisnya atau Mehri harus menikah dengannya. Sim berganti saat Soraya sedang makan bersama keempat anaknya. Tiba-tiba Ali pulang dan langsung memarahi Soraya. Ali merasa malu dan marah karena tawaran dan ajakan Mullah Hasan agar Soraya bersedia dicerai ditolak mentah-mentah. Pertengkaran pun tak terelakkan. Bahkan Ali berhasil menghasut anak laki-lakinya untuk melawan dan bertindak tidak sopan terhadap Soraya. Ali pun semakin bertindak kasar dengan beberapa kali memukul Soraya di depan anak-anaknya. Sampai akhirnya Soraya memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya yaitu Zahra dengan membawa kedua putrinya bersamanya. Sesampainya di rumah Zahra, Soraya menyeka luka di bibirnya. Soraya mengatakan ingin tinggal di rumah Zahra, namun Zahra melarangnya karena hal itu akan membuat Ali semakin lalai akan kewajibannya. Pembicaraan mereka pun terhenti ketika Hasim, pemilik bengkel mobil, datang dan meminta pertolongan. Hasim mengatakan bahwa istrinya sedang sakit. Zahra pun bergegas ke rumah Hasim untuk melihat istrinya. Sesampainya di rumah Hasim, ternyata istrinya sudah meninggal. Hasim yang dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Musin yang keterbelakangan mental. Mendengar bahwa istrinya telah tiada, Hasim sedih dan merasa sangat kehilangan. Singkat cerita, warga pun mulai berdatangan untuk bela sungkawa. Tak ketinggalan pula Mullah Hasan, Ibrahim, dan Ali pun terlihat di sana. Disinilah Ibrahim dan Mullah Hasan melalui Zahra meminta agar Soraya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Hasim atas izin Ali tentunya sebagai suami Soraya. Di sisi lain, Soraya yang sedang memberikan mesin jahit yang sudah dibersihkannya kepada Hasim. Ali yang melihat akan hal itu muncul niat jahat kepada Soraya istrinya. Singkat cerita, Soraya pun bekerja di rumah Hasim dan nampak Ali terus mengawasi gerak-gerik Soraya selama bekerja di rumah Hasim. Uang yang dihasilkan selama bekerja di rumah Hasim dikumpulkan Soraya dan dititipkan kepada Zahra bibinya dengan harapan untuk bekal menghidupi anak-anaknya kelak dan untuk biaya perceraiannya dengan suaminya. Sim berganti Ali yang sudah tak sabar ingin segera menikah dengan gadis pujaannya. Ali dan dibantu oleh Mullah Hasan mulai mengatur siasat. Ali akan mengembuskan fitnah di masyarakat bahwa Soraya telah melakukan zina dengan Hasim. Dan jika Ali bisa membuktikannya, maka Soraya akan dihukum rajam dan Ali tak perlu mengeluarkan uang untuk biaya perceraiannya. Esok harinya, Ali dan Mullah Hasan mulai menghasut Ibrahim selaku wali kota Kupayeh. Ali mengatakan bahwa Soraya telah berzina dengan Hasim. Namun Ibrahim tidak langsung percaya dan meminta dihadirkan saksi yang kuat. Zahra yang dari tadi melihat hal itu langsung memberitahukan kepada Soraya. Zahra meminta agar Soraya berhenti bekerja di rumah Hasim. Namun Soraya tidak mengindahkan peringatan dari Zahra. Ia merasa tak ada pilihan lain.
Karena hanya inilah pekerjaan satu-satunya yang dia punya dan harapan untuk bisa bercerai dan menghidupi anak-anaknya. Di tempat lain, Ali dan Mullah Hasan menemui Hasyim di bengkel mobil miliknya. Mereka mulai mengancam dan meminta Hasyim agar mau menuruti kehendak Ali dan mau menjadi saksi. Singkat cerita, Ali mulai memukuli Soraya di tempat umum seraya mengatakan bahwa Soraya telah berselingkuh dengan Hasyim. Zahra yang mendengar hal itu langsung bergegas, melerai dan meminta agar semua dibicarakan di rumah Zahra. Tak lama semuanya berkumpul di rumah Zahra. Ibrahim selaku wali kota menanyakan kebenarannya kepada Soraya. Soraya jelas membantah semua yang dituduhkan Ali kepadanya. Karena Soraya merasa selama bekerja di rumah Hasyim ia selalu menjaga kehormatannya dan tak pernah melakukan kesalahan. Hasyim yang sudah dipersiapkan oleh Ali pun segera dihadirkan. Kembali, Ibrahim menanyakan kebenaran atas apa yang dituduhkan Ali kepada Soraya istrinya. Karena di bawah tekanan dan ancaman, akhirnya Hasyim memberikan kesaksian palsu dan mengiyakan apa yang dituduhkan Ali kepada Soraya. Soraya hanya bisa menangis dan seakan tak percaya Hasyim mengatakan hal itu. Ada ketidakadilan yang sangat menonjol di hukum kota Kopayeh. Jika seorang suami menuduh istri, istri harus bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Dan sebaliknya, jika istri menuduh suaminya, tetap saja istri yang harus membuktikan atas kesalahan suaminya. Tak lama warga pun melakukan rapat tertutup, dihadiri oleh Ibrahim, Mullah Hasan, Ali, dan tak ketinggalan ayah serta kedua anak laki-laki Soraya hadir di sana, dan beberapa warga kota Kopayeh. Di sisi lain, Soraya yang berada di dalam kamarnya merasa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Sambil memandangin fotonya bersama Ali suaminya, Soraya tidak menyangka bahwa rumah tangga yang sudah ia bangun selama 20 tahun akan berakhir seperti ini. Singkat cerita, hasil rapat tertutup pun diumumkan. Bahkan ayah Soraya sendiri yang menyampaikan bahwa Soraya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman rajam. Sontak saja warga menyambutnya dengan teriakan takbir dan terlihat keamanan segera diturunkan untuk mengamankan lokasi perajaman dan rumah Soraya berada. Zahra yang mendapatkan kabar akan hal itu langsung mengajak Soraya untuk berusaha kabur. Namun di luar rumah sudah ada penjaga yang mengepung rumah Zahra sehingga membuat Soraya tak bisa kemana-mana dan menyeret Soraya kembali ke dalam rumah. Di waktu yang sama, Bak akan menyambut sebuah pesta. Nampak anak-anak kecil dengan gembira mengumpulkan batu. Nampak juga warga mulai menggali lubang tempat untuk Soraya nanti menjalani perajaman. Di saat-saat terakhirnya, Soraya memberikan kalung kepada putri terakhirnya dan memberikan cincin kepada putri sulungnya. Lalu Soraya memeluk kedua putrinya dengan sangat erat. Soraya juga berpesan kepada Zahra agar merawat kedua putrinya dengan baik. Zahra mengatakan bukan hanya akan menceritakan kebenaran pada putrinya, tapi Zahra juga akan mengatakan kepada dunia kebenaran yang terjadi pada Soraya. Ibrahim, wali kota Kopayeh, sebenarnya merasa ada yang janggal dengan kasus yang dihadapi oleh Soraya. Namun adanya bukti dan saksi membuat Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa. Ibrahim memilih untuk sholat dan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sampai akhirnya pemanggilan Soraya pun dilakukan. Dari rumah Zahra, Soraya berjalan menuju tempat di mana dia akan dirajam.
Sepanjang jalan ia diperlakukan dengan kasar. Soraya terus berjalan diiringi suara benturan batu yang memekakkan telinga. Sesampainya di lapangan, Ibrahim dan Mullah Hasan kembali menyampaikan putusan sidang. Tiba-tiba sekelompok pemain sirkus datang ke lapangan dan membuat orasi Mullah Hasan terhenti. Ibrahim, sang wali kota, mencoba mencari petunjuk atas kejadian tersebut, namun gagal dan tidak melakukan apa-apa sampai seseorang warga mengusir sekelompok sirkus tersebut. Proses perajaman pun dilanjutkan. Soraya dimasukkan ke dalam liang dan menguburnya dalam kondisi setengah badan. Ayah Soraya mendapat kesempatan melempar batu pertama kali. Beberapa kali ayah Soraya melempar batu, tak satu pun batu mengenai tubuh Soraya. Sampai salah satu warga berkata mungkin ini adalah petunjuk dari Tuhan bahwa Soraya tak bersalah. Ibrahim tersentak kaget, namun Mullah Hasan menarik Ibrahim dan memberi tanda untuk diam. Lemparan berikutnya diambil oleh Ali, suami Soraya. Kali ini lemparan Ali tepat mengenai kening Soraya. Sontak saja darah segar langsung keluar dan membasahi wajah Soraya. Dilanjutkan dengan Mullah Hasan melempar batu kepada Soraya. Bahkan kedua anak laki-laki Soraya pun disuruh untuk melemparkan batu kepada Soraya, ibunya. Nampak Zahra hanya bisa menangis dan lemas sementara warga mulai menghujani batu di tubuh Soraya. Setelah Soraya dipastikan telah meninggal, pemain sirkus yang merasa kasihan lalu menutupi jasad Soraya dengan kain. Tak sampai di situ, bahkan warga menolak untuk jasad Soraya dikuburkan. Ditemani beberapa warga yang merasa iba terhadap Soraya, Zahra meletakkan jasad Soraya di pinggir sungai. Ternyata tulang belulang yang dikubur oleh Zahra di awal film yang dagingnya sudah habis dimakan anjing adalah jasad Soraya. Sim berganti dan kita kembali di mana Zahra bercerita kepada Fridon. Cerita Soraya diakhiri bersamaan dengan kedatangan Hasim yang mengatakan bahwa mobil Fridon telah selesai diperbaiki. Di sisi lain, Mullah Hasan dan Ibrahim merasa curiga dan takut kalau Zahra telah bercerita mengenai kasus yang menimpa Soraya kepada Fridon. Tiba-tiba Ali datang dan menghampiri Mullah Hasan dan Ibrahim. Ali mengatakan bahwa pernikahannya dengan Mehri, gadis kota yang masih berumur 14 tahun, batal karena Ali gagal menyelamatkan ayah Mehri dari hukuman mati. Mendengar hal itu, Hasim geram dan mengatakan apa yang terjadi pada Soraya adalah sia-sia. Hasim juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan kesaksian palsu karena dirinya diancam oleh Hasan dan Ali. Ibrahim pun marah kepada Mullah Hasan. Namun semua sudah terjadi dan Hasan mengatakan bahwa Ibrahim juga terlibat di dalamnya. Mullah Hasan mulai menghadang Fridon. Hasan menggeledah dan merusak semua kaset milik Fridon. Merasa kesal, Fridon mengatakan akan melakukan pengaduan ke pemerintah terdekat. Dan Fridon pun pergi. Dan baru beberapa saat mobil Fridon melaju, nampak Zahra telah menunggu dan memberikan kaset rekaman kepada Fridon. Fridon kembali memacu mobilnya dan semakin menjauh meninggal kota Kupayeh. Dari film ini kita belajar bahwa di luar sana masih banyak hak-hak wanita dan suara wanita tak mendapatkan keadilan. Dan dari film ini juga kita belajar untuk tidak mudah percaya kepada seseorang, sekalipun dia memiliki jabatan atau titel tertentu. Seorang Khalifah Ali bin Abu Thalib pernah berkata, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like jika channel ini bermanfaat.